Pada perancangan model partial least square peg modeling pada status kemiskinan penduduk Kota Tangerang Selatan dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah membuat model teoritis yang selanjutnya dikembangkan menjadi konstruksi diagram jalur dalam penelitian ini. Nah, model konstruksi diagram jalurnya, rancangan awalnya dibuatnya seperti ini, di mana model teoritis ini terdiri dari 6 variabel laten yang dikelompokkan menjadi 2 variabel, yaitu variabel eksogen dan variabel endogen, di mana variabel eksogennya adalah pekerjaan, pendidikan, kependudukan, perumahan, dan kepemilikan aset, sedangkan variabel endogennya adalah tingkat kemiskinan. Nah, dari model teoritis yang dikembangkan ini, kemudian selanjutnya akan dibuat konstruksi model diagram jalurnya dengan menggunakan Smart PLS. Adapun tahapannya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembuatan proyek baru. Kita beri nama untuk proyek barunya, analisis data kemajuan. Kemudian kita oke. Terus kita lakukan import data. Untuk proses import data terlebih dahulu data yang sudah kita simpan dalam format XLS terlebih dahulu di save as dalam format CSV. Nah, data yang sudah disimpan ini sudah dalam format CSV. Kemudian kita kembali ke proyek awal, kita lakukan import data terlebih dahulu. Kita pilih data yang digunakan, yaitu analisis data 2 yang sudah disimpan dalam format CSV. Ini adalah nama datanya. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita tunggu. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah mendefinisikan indikator dengan memilih analis data kemajuan. Nah, berikut sudah ada indikator yang digunakan, ada sebanyak 26 indikator yang digunakan. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat model konstruk dari variabel laten. Variabel laten kita di sini ada 6, sehingga kita buat model variabel latennya sebagai berikut. Kita klik laten variabel, kita tempatkan di sini untuk variabel pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, kemudian untuk keenam variabel laten yang kita sudah konstruk, selanjutnya kita konekkan dengan menggunakan panah antar variabel. Dengan terlebih dahulu kita rubah dulu nama untuk masing-masing dari variabel latennya. Kita rename nama variabel laten masing-masing. Untuk yang pertama, variabel laten pekerjaan. Kemudian yang kedua, pendidikan. Kemudian yang ketiga, kepemilikan aset. Kemudian yang keempat, perumahan. Yang keenam, kependudukan. Dan yang ketujuh adalah
tingkat kemiskinan. Nah, kemudian kita buatkan panah penghubung antar variabel laten dengan klik connect. Kita tarik dari variabel garis connect antar variabel laten dari variabel EXO pekerjaan ke variabel Indo tingkat kemiskinan. Begitu pula dari variabel pendidikan ke tingkat kemiskinan, kepemilikan aset ke tingkat kemiskinan, perumahan ke tingkat kemiskinan, dan kependudukan ke tingkat kemiskinan. Kemudian selanjutnya adalah memasukkan indikator ke dalam masing-masing variabel laten. Untuk indikator pertama, kita sorot masuk X1, indikator X1, X2 ke variabel kependudukan, kemudian X3 sampai X13 kita blok, kemudian kita sorot ke variabel perumahan, kemudian indikator 14 sampai 20 kita sorot ke variabel laten kepemilikan aset, kemudian variabel 21, 22 kita sorot ke variabel pendidikan. Indikator 24, 25, 26 kita sorot ke variabel pekerjaan, sedangkan indikator 27 kita sorot ke variabel tingkat kemiskinan. Selanjutnya, untuk perancangan model partial score path modeling ini, kita rapihkan peletakan indikator dan variabel laten dengan cara klik kanan pada masing-masing variabel laten. Misal untuk kepemilikan aset kita letakkan indikatornya di atas, perumahan kita letakkan indikatornya sebelah kanan, kemudian kependudukan kita letakkan indikatornya di bawah, tingkat kemiskinan kita letakkan indikatornya di atas. Kita atur posisinya. Nah, berikut adalah perancangan model awal dari model partial score path modeling pada status kemiskinan penduduk Kota Tangerang Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.